Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Kristianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita dan berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, yang doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Hakim-Hakim 3, ayat yang ke-31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Puji Tuhan. Saudara, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang mencatat tentang penderitaan dan kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel, dan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka secara silih berganti dikuasai oleh bangsa lain atau musuh. Meski demikian, Tuhan tidak tinggal diam membiarkan bangsa Israel hidup menderita. Untuk membela umatnya, Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel adalah Samgar. Arti nama Samgar adalah pedang. Ia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang-orang Filistin. Dilihat dari latar belakangnya, Samgar bukanlah tentara atau orang yang ahli dalam berperang. Ia berasal dari kalangan orang biasa, seorang petani. Kalau Samgar seorang tentara atau prajurit, tentunya senjata yang ia pegang adalah pedang. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa senjata yang ia bawa adalah tongkat penghalau lembu yang terbuat dari kayu, yang biasa digunakan petani untuk menusuk lembu agar bergerak maju. Tetapi di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Samgar diangkatnya dan beroleh peninggian. Ia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Sungguh benar apa yang dikatakan pemazmur, bahwa bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sesuai dengan nama yang berarti pedang, Tuhan memakai tongkat penghalau lembu yang ia ubah menjadi seperti mata pedang, sehingga 600 tentara Filistin terbunuh di medan perang. Samgar tampil sebagai pahlawan dan penyelamat bangsanya. Saudara, mungkin kita berkata, tidak ada yang bisa saya banggakan. Jangan pernah menyerah saudaraku. Tuhan kita mampu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Tuhan mampu mengangkat kita yang tidak diperhitungkan dan tidak punya arti di hadapan manusia, dapat dipilih Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Apakah kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan berat saat ini? Ingat, kita punya Yesus yang kuasa dan kekuatannya sangat tidak terbatas. Dia pasti sanggup menolong kita. Saudara, kita semua adalah orang-orang berdosa, tetapi dengan dahsyatnya Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita dan Ia mengambil kesempatan untuk memilih kita, walaupun Tuhan tahu seberapa besar buruknya masa lalu kita. Yang dilihat Tuhan selalu kebaikan dalam diri manusia. Cara memandangnya, Tuhan bukanlah seperti cara manusia memandang. Manusia hanya melihat sisi buruknya saja. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Kalau kita dilatih untuk percaya kepada Yesus, maka kita harus yakin bahwa dalam setiap masalah kita pasti ada rencana Tuhan yang indah. Contohnya adalah Yefta, saudara. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-1,
dikatakan, adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Lalu dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya langit jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan pada mulanya mungkin sakit sekali, tetapi akan ada sesuatu yang indah di kemudian hari. Saat ada persoalan, bawalah persoalan saudara kepada Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan, maka hasilnya pasti luar biasa. Ketika Tuhan bekerja, maka kita pun akan dipakai oleh Tuhan. Mulailah berpikir yang positif tentang rancangannya dalam hidup kita, saudara. Saat masalah datang pada hidup kita, janganlah mencurigai Tuhan, seolah-olah Dia tidak menyertai hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai dan mengasihi orang-orang yang taat dan mau melakukan perintah-Nya. Ujian yang kita hadapi terkadang memang sakit, tetapi Tuhan lakukan itu agar mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Berbeda bila kita belum mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh, maka dapat dipastikan kita pun belum sepenuhnya masuk ke dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kita tidak bisa komplain kepada Tuhan. Yang dikehendakinya adalah ucapan syukur dan hati yang tidak bersungut-sungut. Pada saat kita taat dan percaya akan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan membereskan hidup kita. Langkah terbaik adalah berserah penuh kepada Tuhan. Dia mampu mengubahkan hal yang buruk menjadi baik dalam hidup ini. Pada saat kita yakin, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mengubah hidup kami, mengangkat kami, dan meninggikan kami. Ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengubah yang hina menjadi mulia, kekurangan menjadi kelimpahan, dan kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.